Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Haji Hamami selaku ketua Sholat Al-Barokah, para jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini, yang moga-moga semuanya digolongkan Allah termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mari kita selalu berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi atau menuntut ilmu atau ngaji.
Mudah-mudahan amal ibadah kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan termasuk amal yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Malam ini insya Allah kita akan mengkaji tentang sholat istisqa. Kalau kemarin kita mengkaji sholat apa? Gerhana. Ya. Nah, sekarang kita mengenal sholat istisqa. Sudah pernah belum? Seumur hidup belum pernah? Belum ya. Kenapa belum? Gak tahu caranya. Kalau tahu caranya nanti mau kalau ada sholat istisqa diajak. Insya Allah. Baik, kita kaji tentang sholat istisqa. Wa sholatul istisqa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa sholatul istisqa'i. Adapun sholat istisqa masnunatun itu hukumnya disunahkan. Ya, hukumnya sunnah. Sholat istisqa ini hukumnya sunnah. Ya, tapi walaupun sunnah, saya ingatkan berkali-kali, walaupun sunnah ini jangan diartikan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa. Akhirnya banyak yang tidak melakukan karena tidak dikerjakan tidak apa. Ini salah pengertian. Nah, pengertian yang pas enaknya sunnah ini sebaiknya dikerjakan. Artinya dikerjakan lebih baik. Kalau nggak kerjakan berarti kurang baik kan gitu. Jadi enak untuk artian sunnah itu. Nah, sholat istisqa itu sholat apa? Di sini diterangkan al istisqa ini adalah thalabus suqya minallahi ta'ala indal hajati. Sholat istisqa adalah sholat thalabus suqya, minta siraman, minta hujan. Karena kemarau panjang sudah tidak ada air. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sebagai umat yang beriman, kita sebagai umat Islam, ini jangan meminta kepada yang lain. Tetap kita harus minta kepada Allah dengan cara melakukan sholat istisqa. Jadi ujiannya manusia tuh macam-macam, ya. Ada yang diuji kekurangan harta, ada yang diuji kurang sehat, ada yang diuji keluarganya tidak harmonis. Ini semuanya ujian, termasuk kurang sejahtera, kurang nyaman, ya, artinya kurang air. Ini kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk menghadapi ujian ini tentunya kita harus kembali kepada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hei orang-orang yang beriman, ya, mintalah tolong kalian dengan penuh kesabaran dan tetap melakukan sholat. Nih, jadi sholat istiqomah ini sholat untuk apa? Minta air, minta hujan. Hukumnya sunnah ya masnunatun. Nah, bagaimana caranya? Ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Fayamuru maka merintah, ya, menyeru kepada kaum al imamu, siapa imam, bitaubati, dengan melakukan taubat. Sebelum sholat ini ada hal diperhatikan. Yang pertama, seorang imam, seorang tokoh, seorang yang disepuhkan, seorang yang dituakan di kampung itu harus memerintah kepada masyarakat. Apa perintahnya? Satu, untuk melakukan taubat. Ini yang pertama,
untuk melakukan apa? Taubat. Ya, kenapa kok harus taubat yang didahulukan? Karena kita ini baru diuji oleh Allah. Nah, kayak situasi seperti ini ujian apa bala, ini tergantung. Kalau orangnya itu orang yang alim namanya ujian. Tapi kalau orangnya orang yang amburadul namanya bala. Ya, di satu tempat misalnya kok ada suatu hal yang tidak ibaratnya tidak menyenangkan. Lihat aja di situasi di lokasi itu banyak yang iman apa banyak yang semrawut. Ya gitu. Banyak yang amburadul. Kalau banyak yang orang beriman berarti Allah lagi menguji, karena ujian ini diberikan hanya pada orang yang beriman. Kalau nggak beriman nggak usah diuji. Namanya aja nggak iman diuji. Makanya Nabi diuji, ya kan? Sahabat diuji, wali diuji, kiai diuji, ustadz diuji, santri diuji, semuanya diuji. Tinggal kita menghadapinya bagaimana. Itu. Tetapi kalau di dalam suatu daerah itu orang sudah amburadul kok menurunkan sesuatu balak, nah ini namanya azab. Namanya apa? Azab atau siksaan yang sudah diturunkan Allah telah murka. Nah, karena kita ini secara jujur rata-rata masih banyak yang kurang baik, masih amburadul. Ya diakui aja gitu loh, ya kan? Ya termasuk ya kita yang hadir di sini tuh ya secara jujur masih banyak salahnya. Ya termasuk yang ngomong masih banyak salahnya. Ya. Nah, ini makanya pertama disuruh taubat. Enggak jaminan. Taubat udah pakai sorban paling bagus, enggak jaminan. Ya kan? Nah, kita taubat bareng-bareng. Ya, karena taubat ini adalah untuk membuka apa? Pintu langit. Untuk membuka komunikasi dengan Allah. Kalau kita nggak minta ampura, kita nggak minta maaf, ya, nggak banyak istighfar, ya kita masih tertutup hati kita. Maka pertama kali kita disuruh taubat. Taubat ini dengan memperbanyak apa? Istighfar. Makanya istighfar itu penting. Ya, istighfar kita kan paling kan hanya habis sholat doang. Ya bukan. Kita ini istighfarnya ingatnya kalau habis sholat doang. Assalamualaikum warahmatullahi baru itu. Astagfirullahaladzim. Itu aja kalau sempat. Kalau nggak sempat, assalamualaikum langsung jablas. Nah, ini banyak istighfar. Makanya supaya kita ini usahakan sehari minimal jangan kurang dari 100 kali. Nah, sehari kita kan baru 15 kali. Itu kalau memang itu rutin baru 15 kali kan. Subuh 3 kali, duhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya 3 kali. Ya berarti 3 kali 5 baru 15 kali. Gitu kok pengen doanya diijabah. Ya, wong tutupnya aja kandel banget tuh. Tutupnya ini kan banget kandelnya, banget tebalnya. Kok bukanya kok hanya 15 kali. Ya, nah, Kanjeng Nabi itu sehari itu enggak kurang dari 3.000 kali. Itu Kanjeng Nabi loh. Ya, istighfarnya tidak kurang dari 3.000 kali. Lah kita siapa? Kiai bukan, ustaz bukan, santri ya kadang-kadang ngaji, kadang-kadang enggak. Loh, kok istighfarnya kok hanya 15 kali. Pede amat minta surga. Kok minta surga, kok pede amat gak mau istighfar. Ya, ini pertama. Terus yang kedua menyeru tentang wasodakoti, ya, untuk bersedekah. Ya, pada saat begini ini jangan pelit. Jadi zaman sulit begini kalau kita tambah pelit tambah sulit. Nah, makanya sedekah ini sudah jelas jaminannya
as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah ini jaminannya adalah apa? As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah bisa menolak bahaya. Kalau kita pelit, ya bala itu malah tambah ngejar terus. Tapi kalau kita sedekahnya banyak, insya Allah selamat. Yang ketiga, wal khuruju minal madzalim. Perintah yang ketiga yaitu keluar dari kezaliman. Keluar dari kezaliman, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang. Zalim itu apa? Zalim itu bahasanya menganiaya. Menganiaya itu kalau kaidahnya zalim itu ya itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya zalim. Meletakkan sesuatu, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Namanya zalim. Contoh misalnya peci ditaruh saku, diduduki. Lah itu zalim. Karena peci tempatnya di kepala, kok malah dikantongi. Ya zalim namanya. Sarung tutup bebetan gitu, malah kadang-kadang dipakai sampir begini, pakai celana pendek sampiran begini. Lah itu namanya zalim, karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, melebar contohnya, orang kaya nggak mau sedekah, namanya zalim. Orang kaya itu sedekah masalahnya. Nah, kok malah orang kaya diingetin kesuruh sedekah, malah ngomongnya apa? Kamu coba jangan ngomong doang, kamu sedekahnya berapa? Lu yang tahu yang nyuruh orang miskin. Malah ngiri sama yang miskin. Ya kan? Punya sedekah, kuat ya ibadah. Badannya sehat ya harus mau harus mau kuat, harus mau ngaji, harus mau ibadah-ibadah yang lain. Nah, kalau nggak mau namanya zalim. Paham? Jadi kalau kita lagi dikasih sehat, umur panjang, kok nggak mau memperbanyak ibadah, itu namanya zalim. Nah, ini kita harus buang jauh-jauh, jangan sampai kita ini terjerumus terlalu dalam tentang kezaliman. Ya. Jadi tahu kita bisa nolong orang, pura-pura nggak tahu, namanya zalim. Ada kebakaran, ya kita mah bisa nolong, ya nolong semampunya. Balik. Ya kita kalau memang bisa nolong, ya nolong semampunya. Kalau nggak bisa, berarti ya memang itu tidak ada hukumnya. Tapi kalau masih bisa nolong, silakan nolong supaya kita tidak dianggap orang zalim. Tuh. Nah, wal khuruju minal madzalim. Jadi keluar dari kezaliman. Perintah yang keempat adalah wa musolahatil a'da'i. Itu membagusi musuh. Ya, kita berbuat baik terhadap orang yang tidak suka terhadap kita. Kita kok punya musuh, kita kok punya orang yang nggak suka sama kita. Kita tahu dia nggak suka sama kita, itu malah kita suruh baiki. Bukan kok malah disuruh merangi. Ini namanya nafsu. Nah, ini loh ya. Nah, jadi beratnya kita di situ. Tahu kalau kita itu orang nggak suka sama kita. Kita malah suruh ngebaikin sama dia. Ini syarat untuk diturunkan hujan, syarat untuk dapat rahmatnya Allah ini. Ya. Nah, yang kelima adalah wasyamu salasati ayyami. Yaitu puasa 3 hari. Puasa 3 hari, summa yahruju, kemudian keluar bihim bersama kaum. Sumayah ruju, kemudian keluar sapa imam bihim dengan apa? Dengan kaum fil yaumir rabi, pada hari yang keempat. Perintah yang kelima, sebelum sholat ini
kita disuruh puasa 3 hari. Ya, puasa 3 hari. Ditambah yang keempat, berarti puasanya 4 hari. Puasanya berapa? 4 hari. Misalnya mulai Senin puasa tuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya itu baru sholat. Ya, jadi sebelum sholat istisqa ini ada syarat puasa 4 hari. Ya, puasanya berapa? 4 hari. Jadi kita sholat istisqa itu masih dalam keadaan puasa, karena puasanya 4 hari. Ya, Senin, Selasa, Rabu, nah Kamis kita keluar dari rumah ini masih dalam keadaan puasa. Jadi ada 5 hal yang harus disampaikan kepada masyarakat, kepada jamaah yang akan ikut sholat istisqa. Yang pertama apa tadi? Disuruh memperbanyak taubat. Mulai kapan? Ya mulai puasa itu hari itu. Misalnya diumumin, ditentukan sholatnya hari Kamis, berarti Senin tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu harus mulai jaga mulut, jaga hati, ya, jaga gerakan, jaga perbuatan. Jadi taubatnya tidak hanya astagfirullahaladzim aja, enggak begitu. Ya, mulutnya istighfar, hatinya juga harus apa? Istighfar juga, mengakui kesalahan, gitu kan ya. Perbuatannya ini adalah sebagai wujud kalau kita ini benar-benar taubat, mohon ampunan kepada Allah. Artinya sholatnya yang kurang rajin dibikin rajin, kan gitu. Habis biasanya nggak pernah wiridan, habis sholat wiridan, kan begitu. Ini namanya sebuah sikap, sebuah perbuatan kalau kita ini benar-benar sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi mulai itu ya, tobat itu ya yang mulutnya, ya hatinya, ya gerakannya. Tuh. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Ya, sedekah apa aja? Ya, punyanya apa sedekahkan? Punyanya harta ya sedekahkan harta, punya tenaga sedekah tenaga, punya ilmu sedekah ilmu. Silakan apa aja sedekahkan. Ya. Harta nggak punya, ilmu nggak punya, tenaga nggak punya, punyanya doa, ya disedekahkan dengan doa. Ya banyak doa. Tuh. Yang ketiga, apa perintahnya ketiga? Keluar dari kezaliman. Hati-hati, kita ini harus sesuai dengan fungsi kita. Fungsi kita ini apa ini di masyarakat? Oh, saya diberi rezeki lebih, berarti harus sering sedekah. Oh, saya dikasih sehat, berarti banyak ibadah supaya kita tidak zalim. Perintah yang keempat yaitu memperbaiki musuh, ya, memperbaiki musuh, ngajak baikan sama orang yang tidak suka. Jadi orang nggak suka silaturahmi, ya kita silaturahmi sama orang itu. Oh, ini orang kok kayaknya suka nggak suka ngomong ke musola nggak bagus, ya kita samperin. Ya, barangkali insya Allah dengan hikmah seperti itu orang itu malah tambah kebuka hatinya sehingga malah mau datang ke musola. Perintah yang kelima suruh puasa 4 hari. 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Yang keempat berangkat. Yang keempat itu berangkat masih dalam puasa. Jadi misalnya sholatnya Kamis, Senin itu udah puasa Pak. Senin, Selasa, Rabu 3 hari kan. Nah, Kamis sholatnya. Berarti di lapangan bukan? Ya, sholatnya di lapangan. Sholatnya di lapangan. Jadi kita berangkat itu masih dalam keadaan puasa. Oh, berarti nggak bisa langsung kita pengen sholat ini enggak ya? Enggak. Ada rencana. Ada rencana. Ada wacana dulu. Maka tadi kan sebelum sholat imamnya harus umumin pada masyarakat. Misalnya sholatnya dijadwalkan hari Kamis, berarti Senin itu udah mulai tuh ritualnya. Ritual itu Senin udah mulai. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita keluar pergi ke tempat sholat masih dalam keadaan puasa. Nah, yang dianjurkan pada masyarakat tadi itu satu suruh
dua memperbanyak sedekah, tiga keluar dari kedzalim, yang keempat memperbaiki musuhmu, yang kelima puasa 4 hari. Nah, ini yang harus perhatikan itu. Jangan sampai kita langsung main sholat aja. Ini karena ini kan kita sangat butuh gitu loh, sangat butuh. Ya kenapa kok harus ada protokolan seperti itu? Karena kita ini hajatnya sangat besar. Ya, hajat sangat besar, namanya air kan kebutuhan yang luar biasa. Coba aja kalau ditinggal air seharian aja kita, kelabakan nggak? Waduh, kelabakan, nggak ada air sehari aja kelabakan. Apalagi sampai seminggu, apalagi sampai sebulan. Ini satu hajat besar. Makanya hajat besar ini ritualnya juga harus besar, harus seimbang. Kan gitu, harus seimbang. Jangan sampai kita ini nggak seimbang, dia nggak mandi, nggak mustajab, nggak manjur. Sholat nggak sholat, istighfar, juga hujan-hujan. Oh nggak hujan-hujan? Kenapa? Ya karena dia yang salah. Gitu loh, karena ada yang salah. Nah, insya Allah kalau ini dilakukan sesuai dengan anjuran ini, insya Allah pintu langit terbuka. Kita tidak ada penghalang. Kita akhirnya minta kepada Allah, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taubat, sedekah, apalagi keluar dari kezaliman, memperbaiki musuh, puasa, ini ibaratnya adalah alat untuk apa? Membuka pintu-pintu langit. Itu. Nah. Kemudian keluarnya fi siyabi bidlatin. Ya, di situ keluar kita disuruh memakai pakaian yang tidak bagus. Sholatnya jangan pakai pakaian yang bagus-bagus. Pakainya pakaian kerja. Jangan pakai pakaian pesta. Ya, karena kita mau minta, ya kita sangat kekurangan. Ini beda dengan kalau Idul Fitri kita suruh pakaian yang bagus. Tapi kalau istisqa kita pakaiannya yang ala kadarnya. Yang penting bersih, suci gitu. Ya, nggak boleh pakai wangi-wangian. Nggak boleh pakai wangi-wangian. Kenapa? Karena kita lagi butuh. Kalau pakai wangi-wangian seakan-akan kita ini masih punya sesuatu. Ini sudah nggak punya apa-apa. Fibit latin, pakaian yang ala kadar yang enggak bagus. Wastikanatin, dan merasa seperti orang miskin. Ya, jadi orang miskin. Wastikanatin, orang ini kita merasa kayak orang miskin. Wa tadarruin, dan kita tadarru. Harus tadarru itu bahasanya itu apa? Merendahkan diri. Jangan sampai kita ini membusungkan dada. Tadarruk. Benar-benar kita butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu wa yusolli, dan sholat bihim dengan kaum rakaataini, 2 rakaat ka sholatil idi, seperti sholat sholatnya 2 rakaat, caranya kayak sholat itu. Tapi sholat itu kan niatnya kan usolli sunnatan li'idil fitri atau li'idil adha rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Istisqa, usolli sunnatal istisqa'i rakaatai mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Jadi niatnya begitu sama ya. Cuma kalau di dalam sholat Id itu rakaat pertama ada tambah takbir berapa? 7 kali. Kalau rakaat kedua takbirnya berapa? 5 kali. Di sela-sela takbir kita membaca apa?
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi kalau sholat istisqa bukan subhanallah bacanya istighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahu akbar. Astagfirullah. 7 kali tadi, 7 kali. Bacanya istighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 7 kali pada rakaat pertama. Rakaat kedua berapa? 5 kali. Setelah takbir baca bedanya sholat id dengan sholat istisqa di situ. Ya. Kenapa kalau sholat id kok subhanallah alhamdulillah? Karena sholat id kita suasananya gembira, suasananya kita senang, suasana kita baru mendapat kemerdekaan, baru mendapat kenikmatan, baru mendapat kemenangan. Makanya kata Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika kita dapat pertolongan dari Allah, dapat kemenangan dari Allah, maka yang harus kita lakukan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Karena kita lagi dapat kemenangan. Lah ini kita lagi susah, lagi butuh, maka bacanya istighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Paham? Bisa membedakan antara sholat istisqa dengan sholat aid. Bacaannya sholat itu sama. Allahu akbar, takbirau, baca Fatihah, baca surat. Cuma kalau sholat istisqa ini kalau bisa dianjurkan bacanya surat Nuh. Surat Nuh. Surat An-Nuh itu surat karena yang tepat ini adalah Nuh, bukan cerita Nabi Nuh, bukan ada banjir yang mendatangkan air. Maka ini kalau bisa ya, kalau hafal surat Nuh itu, kalau nggak bisa ya udah yang lainnya boleh ya. Tapi jangan kuliah mekulu terus aja. Ntar malaikatnya udah hafal lagi. Waladhdallin amin, kuliah lagi. Ya nggak apa-apa sih. Ya kuliah boleh. Cuma ya, ya ada, ini belum selesai. Ya sabar. Ini kan pelan-pelan dulu, yang penting nempel dulu, ya kan? Nah, dipahami dulu ini, ya. Nah, dipahami dulu. Nah, jadi itu tata cara tentang sholat istisqa. Jadi apa tadi? Himbauan sebelum sholat ya diulangi. Himbauan sebelum sholat tadi 1, imam memerintah untuk berbanyak sedekah. Terus apa lagi? Keluar dari kezaliman. Terus apa? Memperbaiki musuh. Terus puasa 4 hari. Ya, puasa 4 hari. Karena itu yang bisa tadi itu diijabahnya doa-doa kita. Jadi di sini diterangin ini, ada keterangan wa ya'muruhum bisadaqati wa anwa'il birri wa bil khuruji minal madzalimi wa taubati minal ma'asi fa inna hadhil umur sababu inqita'ul ghaisil a'yun. Nah ini tadi perintah sedekah, memperbanyak kebaikan,
keluar dari kedzaliman, taubat dari beberapa maksiat. Fa inna hadhil umur, sesungguhnya perkara ini sababu ing kita ulwaisi, ini jadi sebab terputusnya hujan dan sumber, terputusnya nikmat. Jadi kenapa kita kadang-kadang kok dicabut kenikmatan kita? Karena kita kurang taubat, kurang sedekah, akhlak kita kurang baik, sehingga Allah murka, sehingga Allah menurunkan azab. Tapi kalau kita sudah taubat, kita sudah sedekah, memperbanyak kebaikan, nah di sini kita insya Allah akan jauh dari itu, ya. Jadi termasuk bisa melancarkan rezeki kita ini kalau kita melakukan ini, Pak. Taubat, apalagi tadi sedekah, keluar dari kedzaliman, terus memperbaiki musuh. Nah, sering ini malah bikin rezeki lancar. Istighfar itu bisa jalbul rezeki, bisa menarik rezeki. Jadi kalau jenengan kok rezekinya seret, nah ini mungkin kurang istighfar. Lah istighfarnya hanya 15 kali sehari. Lah pengen lancar gimana rezekinya? Ya. Gimana? Ada 15 kali. Pokoknya begitulah. Pokoknya jadi istighfar itu bisa untuk jalbur rizki, menarik lancarnya rizki. Makanya kalau sampean mau rizkinya lancar, nih tak kasih amalan tuh kalau pengen lancar rezekinya. Ya, setiap malam ya minimal 3.000 istighfar. Selama seminggu ya? Ya tak malam. Jangan begini, Pak. Berapa, Pak? 3.000 kecil. 100.000 aja saya kuat, tapi sekali doang. Itu mah enggak boleh tiap malam. Ya, tiap malam istighfar 3.000 kali. Tiap malam. Insya Allah rezekinya lancar. Insya Allah. Ya, pokoknya sejam lah. Ini nanti jam 12 malam sholat hajat, atau jam 1 sholat tahajud, jam 2 sholat tahajud, nanti sambil nungguin subuh. Insya Allah kelar tuh. Astagfirullah terus. Saya nanti kalau bisa kuat 40 hari aja, kuat 40 hari tanpa putus, insya Allah bisa dilaksanakan. 40 hari tanpa putus, insya Allah nanti sudah ada tanda-tanda. Nah, tapi kalau ada tanda-tanda ya jangan berhenti, itu baru tanda, ya. Paling enggak tuh ketenangan ada, ya. Jadi kita insya Allah dijamin 3.000 kali istighfarnya dilanjutin enggak katanya? Gimana? Istighfarnya dilanjutin enggak? Apanya? Istighfarnya Dilanjutin gimana? Gitu. Ya lebih bagus, tapi minimal istighfar kan minimal kan astagfirullah itu cukup. Enggak panjang kan? Nah, kalau sampai astagfirullahaladzim itu nanti kepanjangan. Tapi kalau dilanjut itu bagus. Coba 40 hari aja yang mampu laporan saya, insya Allah sudah ada tanda-tanda. Nah ya, jadi ini keterangan bisa bacakan. Jadi perbuatan-perbuatan 5 hal tadi itu bisa apa? Kalau tidak dilakukan bisa tidak manjur apa? Sholat istisqonya. Karena apa? Itu bisa penghalang rezeki. Ya, tapi kalau dilakukan semuanya, insya Allah bisa menimbulkan rezeki. Paham? Kemudian selanjutnya setelah sholat 2 rakaat apa yang dilakukan? Sumayah tubuh, kemudian khutbah ba'daha, setelah sholat istisqa, khutbah ini dengan 2 khutbah, ya, dengan 2 khutbah.
Dua khutbah ya kayak khutbah Jumat, kayak khutbah Id. Ya, sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumatan kan khutbah dulu baru. Nah, itu bedanya sunnah dan wajib. Kalau wajib itu sholat dulu, kalau sholat khutbah dulu baru khutbah. Kalau yang sunnah berarti sholat dulu baru. Nah, khutbahnya sama, aturannya sama, ya syarat rukunnya sama. Masih ingat syarat rukunnya? Ya, rukun khutbah kemarin 1 baca hamdalah, ya 2 baca sholawat, 3 syahadat, 4 wasiat, kan gitu kan? 5 membaca ayat, 6 doa. Nih, itu harus ada. Nah, isinya khutbah istisqa ini tadi itu mengajak taubat, memperbanyak sedekah, keluar dari kezaliman, memperbaiki musuh, memperbanyak puasa. Karena 5 hal ini bisa mendatangkan bisa mendatangkan kalau nggak dilakukan kita akan jauh dari nikmat. Itu taubat dengan memperbanyak sedekah yang mengeluarkan harta kan gitu kan. Keluar dari kedzaliman, hati-hati dalam bertindak, berperilaku, memperbaiki musuh, jangan banyak musuh, jangan dicari, gitu loh. Musuh jangan dicari. Tapi kalau orang kulon ada musuh pantang lari. Lo jual gua beli, waduh, mana-mana jadinya. Nah, ini. Jadi khotbahnya isinya itu ya. Wasiatnya tuh isinya itu. Ya minimal salah satu diambil. Jangan terus dikurekan 5-5-nya, kalau bisa taubat saja ya boleh, wasiat tentang taubat, ya nasihat tentang sedekah boleh, dalam rangka kita ini minta diijabah doa kita, minta sholat istisqa, minta hujan ini. Nah, wa yuhawwilu, dan memindahkan ridaahu, selendangnya. Jadi wayaj'alu a'lahu asfalahu, dan wayaj'alu, dan membuat a'lahu yang atas, asfalahu jadi yang paling bawah. Selendangnya dipindahkan sebelum khotbah, ini selendang dipindahkan, asalnya dari kanan dipindah ke kiri, pindah. Yang asalnya ini tadi dari atas dipindah ke jadi bawah. Nah, pindah. Atau misalnya pakainya begini misalnya, ya pakainya tadi misalnya pakainya seperti ini, ya dipindah. Nah, dipindah asal yang atas jadi bawah. Yang penting pindah tempat. Ya, ini tujuannya apa? Ini sebuah isyarat bahwa kita ini lagi terpuruk, kita lagi susah, kita lagi kesempitan, pengen berubah untuk menjadi yang lebih enak. Ini perubahan maksudnya. Asalnya di kanan jadi dirubah ke kiri, di atas dirubah jadi bawah. Ini maksudnya sebuah isyarat bahwa kita pengen berubah. Ya, pengen berubah, bener-bener pengen berubah. Asalnya kelaparan, kehausan, ya, asalnya kesulitan, jadi semuanya serba dirubah semuanya. Yang kesulitan jadi gampang, yang kelaparan jadi tidak kelaparan. Karena diturunkan hujan kan semuanya beres. Kalau udah ada hujan itu kan tumbuh-tumbuhan bisa hidup, ya kan? Apalagi binatang ternak juga bisa gemuk. Nah, apalagi orang juga sehat. Ini kan beres semuanya kalau ada air. Kalau nggak ada air, waduh repot semua.
Makanya ini benar-benar susah keadaannya. Kalau dibalik malam minggu ini yang Nah, kalau nggak dibalik seakan-akan kita nggak pengen perubahan. Nah, ini seperti itu, memang harus seperti itu. Nah, wa yukabbiru dan apa namanya? Wa yuksiru minad du'a, bukan yukabbiru. Wa yuksiru minad du'a dan memperbanyak doa wal istighfar dan memperbanyak istighfar. Jadi apa dalam situasi seperti itu, setelah kita sholat terus mendengarkan khotbahnya tadi itu, kalau di khotbah Idul Fitri itu kan pertama diawali dengan takbir 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau khotbah sholat istisqa nanti diawali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau minimal astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 9 kali, baru astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa, cukup seperti itu. Enggak apa-apa, boleh. Kayak takbir kan, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar 9 kali, baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Boleh. Istighfar juga begitu, enggak apa-apa, boleh minimal astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim 9 kali, baru astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dzunub. Baru alhamdulillahi rabbil alamin misalnya, ya seperti itu. Itu khotbah yang pertama. Khotbah yang kedua, nanti sebelum baca khotbahnya disunahkan untuk baca istighfar lagi berapa kali? 7 kali. Khotbah yang pertama 9 kali, kalau yang kedua 7 kali. Beda dengan sholat ya. Kalau sholatnya istighfarnya berapa? Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Khotbahnya pertama 9, yang kedua 7. Ini memang pelajaran baru semua ini. Ini yang belum pernah ya, harus pelan-pelan begini ya supaya paham. Nah, nanti habis ini ada sholat dalam keadaan ketakutan nanti insya Allah. Masa ketakutan khusus sholat. Caranya bagaimana? Ketakutan itu dalam apa? Dalam perang misalnya. Ada musuh datang kita dalam perang. Nah, padahal ke sholat Allah, sholat ke sholat. Bagaimana caranya? Nah, nanti terangin. Itu ada itu cara-cara sholat dalam keadaan ketakutan. Udah, kembali lagi. Jadi kita diperbanyak untuk memperbanyak doa dan istighfar. Itu. Lah, istighfar, karena istighfar ini adalah membuka pintu langit. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru, beristighfarlah kalian, minta ampunlah kalian, rabbakum, pada Tuhan kalian, innahu, sesungguhnya Allah, kana ghaffara, itu banyak ampunannya. Ya, kalau kita masih mau minta ampunan pasti diampuni. Seberapa besar dosa kita, kalau kita masih mau minta ampunan, masih mau minta taubat, ya kita diampuni. Itulah hebatnya Allah. Nah, kita kadang-kadang baru kita punya teman salah dikit aja kita diminta maaf, pada tiada maaf bagi Allah. Ini ciptaan Allah bukan sih. Allah aja yang segitu hebatnya aja apa? Maha pengampun. Ya, kesalahan kita sebesar apapun tetap diampuni. Lah kita kadang-kadang punya teman baru salah dikit sama kita
Padahal dia sudah minta maaf kepada kita loh. Kadang-kadang kita kok hati kita kok keras. Wah, udah terlalu sakit hati saya. Bahkan saya ampuni kamu. Saya udah sakit 7 turunan kepala saya ampun. Wah, sampai 7 turunan. Lama kan umurnya 7 turunan. Sampai 7 turunan gak saya ampuni. Waduh. Kan lama 7 turunan itu. 7 turunan itu. Bang kita aja nggak hafal, paling 3 turunan doang. Anak, bapak, kakek. Di atas kakek udah nggak tahu. Coba sampean anak siapa? Terus bapaknya siapa? Kakeknya siapa? Kakeknya lagi udah nggak tahu. Udah nggak tahu, susah. Apalagi 7 turunan, lama nungguin. Kadang-kadang kalau ngomong nggak mikir gitu loh, sampai 7 turunan. Saya nggak mau ngampuni kamu, nggak mau memaafkan kamu. Waduh, ini yang mikir dong, 7 turunan tuh lama. Saya nggak mau ngampuni kamu selama 2 hari, kan enak aja. Habis 2 hari, baikan lagi, itu nggak apa-apa. Terus sampai 7 turunan kan, waduh, repot. Nah, ini. Lah doanya apa? Kita bacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yuk kita baca doanya nih. Kalau dicatat kita kelamaan. Nah, ini doanya salah satu doa yang kecuali Engkau ya Allah. Ya, Allahumma ambit lana. Ya Allah, apa namanya itu? Ambit lana azzarna. Tumbuhkanlah bagi kami azzarka tumbuh-tumbuhan. Wa adir lana al-qur'a, dan apa namanya itu? Wa adir, supaya apa, deres itu bahasa Indonesianya apa itu? Lancarkanlah air susu, deraskanlah air susu yang ada di apa, para hewan dan para manusia ya, semuanya kan butuh air susu itu untuk kesehatan. Wasqina min barokatis sama, turunkan barokah-barokah dari langit. Wa ambit lana min barokatil ard, dan tumbuhkanlah barokah-barokah dari bumi. Mudah-mudahan jadi air yang berkah ya, bukan air yang menyengsarakan. Allahumma rfa' annal jahda. Ya Allah, angkatlah dari kami kesulitan ini, walju, dan kelaparan ini, wal arok, dan ketelanjangan. Waksif anna minal bala'i ma la yaksifuhu ghairuka, dan hilangkan dari kami semua balak-balak, semua ujian-ujian, semua musibah-musibah yang mana tidak ada yang bisa menghilangkan musibah itu selain Engkau ya Allah. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampunan kepada Engkau. Innaka kunta ghaffar. Ya, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun. Fa'arsilis samaa alaina midrar. Maka turunkan untuk kami air dari langit adalah hujan yang deras. Jadi ini doa-doa ini adalah doa yang dibaca ketika habis khotbah atau habis sholat tadi itu, supaya dibaca karena kita sudah memenuhi protokol tadi itu ya, puasa sudah, berbuat baik sudah ya, sedekah sudah, taubat sudah, insya Allah doanya dikabulkan. Jadi kalau doa kita ini kok kadang-kadang lama nggak dikabulkan, berarti kita harus introspeksi. Bagaimana sedekah kita, bagaimana taubat kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana apalagi ya, bagaimana apa kita puasa kita ya. Maka ini harus diintrospeksi masing-masing. Jadi kita ini nggak nyalahkan orang lain, tapi melihat diri kita sendiri. Karena hal-hal ini ternyata yang bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Jadi ibadah kita ini intinya semuanya adalah bermanfaat untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau ibadah kita rajin, ya asarnya manfaatnya ya untuk kita
sendiri, bukan untuk orang lain. Makanya puasa kita rajin, sedekah kita rajin, perbuatan kita jaga sebaik-baiknya. Ini kembalinya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Makanya ini sekali lagi, yuk kajian malam ini bagus sekali ini, ya. Ini bagus sekali kita diingetin, ya. Karena kadang-kadang kita kan, saya sholat sudah, doa sudah, kok miskin masih miskin aja, nggak kaya-kaya. Kenapa? Karena mungkin ada yang salah. Ada salah di mana? Mungkin tobatnya kurang, istighfarnya kurang, sholatnya masih seenaknya sendiri, ngajinya masih seenaknya sendiri. Nah ini mungkin kurang gitu. Jadi kita introspeksi sehingga kita nanti akan tahu jawabannya. Oh ternyata saya masih banyak kekurangan, maka saya belum layak kalau dikasih rezeki oleh Allah sesuai apa yang saya minta, kan gitu. Ibaratnya mohon maaf, misalnya ini ya, misalnya gajian sebulan 2 juta kok minta mobil, ya jauh kan. Sebulan gajinya misalnya 10 juta lah, itu baru misalnya kok minta mobil, ya layak kan gitu. Lah untuk itu kan harus ada sebuah ikhtiar, ada usaha yang maksimal sehingga kita nanti benar-benar dipandang layak di hadapan Allah, dikasih rezeki sesuai apa yang kita minta. Maka kita minta juga harus tahu diri gitu loh. Ya, minta ini, minta itu lah. Ya harus tahu diri lah. Lah kita ini sholatnya gimana? Wiridnya gimana? Wong diajak wirid 10 menit aja udah banyak alasan kok. Pokoknya digeser kanan, geser kiri. Diajak tahlil itu tahlil, baca Yasin aja yang enggak lama. Baru 15 menit aja atau 20 menit udah geser kanan, geser kiri. Lah ini gimana? Ya kan? Nah, ini pelajaran bagus ini malam ini ngaji kita. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita terapkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya amin Allahumma amin. Demikian ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kita semuanya, memberikan kekuatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa tetap istiqomah mengaji karena kewajiban kita adalah mengaji. Masalah Peter itu urusan nomor 1000. Yang penting datang, ya. Yang penting datang. Masalah Peter itu bukan urusan kita. Yang penting kita tuh datang, dengerin apa yang disampaikan. Saya tugasnya membacakan kitab, bapak-bapak tugasnya mendengarkan. Nah, kalau sudah ketemu, yuk kita laksanakan masing-masing. Ilmunya dipraktekkan dalam kehidupan masing-masing. Gitu ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya.
حقوق العارفين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز في الجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام